pagi Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Rika Magdalena Aritonang, nomor UKG saya 201900480371. Saya adalah mahasiswa PPG dalam Jabatan Angkatan 1, jurusan Pendidikan IPA Universitas Pendidikan Indonesia. Hari ini saya akan melakukan perekaman ujian kinerja praktek pembelajaran. Berikut videonya. Baik, kita akan mulai pembelajarannya. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah bergabung tepat waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Ya. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya? Kalau kalian kabarnya baik, coba beri reaksi dengan tanda jempol. Oke, bersyukur ya, anak-anak ibu ada di dalam keadaan yang sehat. Apakah suara ibu terdengar dengan jelas? Kalau terdengar, boleh acungkan jempolnya lagi. Oke, terima kasih ya. Berarti ibu sudah terdengar dengan jelas oleh anak-anak ibu. Baik, kita akan mulai pembelajaran kita pagi hari ini. Anak-anak, hari ini kita akan belajar IPA. Pembelajaran kita adalah pembelajaran IPA melanjutkan pertemuan sebelumnya. Sebelumnya, Ibu sudah menugaskan anak-anak semua untuk membuat satu proyek. Proyeknya adalah membuat oven dengan tenaga surya. Supaya pembelajaran kita hari ini jadi berkah, jadi kebaikan buat kita, jadi ilmu yang bermanfaat buat hidup kita, mari kita mengawali pembelajaran kita dengan berdoa. Ibu persilahkan untuk Alisan memimpin doa mengawali pembelajaran. Baik semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Alisan yang sudah memimpin doa mengawali pembelajaran. Anak-anak, kita akan mengisi daftar hadir hari ini. Silahkan dibuka nearpodnya dengan kode 765T9. Kalau sudah, silahkan diisi daftar hadir hari ini dengan cara membubuhkan tanda tanganmu. Ya, hari ini Ibu memanggil kalian dengan Engineer Muda Indonesia. Apa kabar para Engineer Muda Indonesia? Kenapa Ibu panggil kalian dengan sebutan para Engineer Muda Indonesia? Itu karena kalian sudah mampu membuat karya, membuat inovasi. Itu pencapaian yang luar biasa. Soekarno mengatakan bahwa berikan aku 10 pemuda, maka aku akan mengguncang dunia. Di tangan para pemuda ada kekuatan yang besar. Nah, kalian sudah menunjukkan kekuatan, kemampuan yang besar itu dengan cara kalian menciptakan karya. Jadi pagi hari ini Ibu sapa kalian dengan sebutan para Engineer Muda Indonesia. Bernama Akila, Ragil, Sagita, Syifa, dan yang lainnya ya. Was, coba berikan senyum sebagai tanda bahwa kita adalah para Engineer Muda Indonesia. Waduh, udah beda ya gayanya ya. Senang melihatnya. Semoga dengan mendengar ini, kalian termotivasi untuk terus belajar, mengembangkan diri, mengembangkan potensi, karena memang kalianlah para generasi penerus bangsa. Ya. Pembelajaran hari ini punya beberapa tujuan. Yang pertama, Ibu harapkan selama pembelajaran ini, anak-anak Ibu bisa menunjukkan sikap disiplin dan tanggung jawab.
Dan yang berikutnya, dapat menciptakan satu karya dengan menerapkan prinsip perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang sudah anak-anak ibu lakukan di rumah ketika membuat oven tenaga surya. Dan yang selanjutnya adalah anak-anak ibu dapat menyimpulkan ciri-ciri benda yang dapat menerima kalor dengan baik dari lingkungan. Kalau kalian melakukan praktikumnya, proyeknya dengan benar, dengan baik, maka tujuan pembelajaran ini menjadi satu hal yang mudah karena kalian mengalaminya sendiri. Ya, kita lanjutkan. Ibu akan mereview sedikit materi kita sebelumnya. Masih ingatkah anak-anak ibu dengan pembelajaran sebelumnya? Kita belajar ada 3 cara perpindahan kalor. Betul ya? Ada konduksi, ada konveksi, dan ada radiasi. Nah, ibu akan melihat apakah kalian masih ingat dengan pembelajaran sebelumnya dalam satu kuis yang ibu sajikan. Kalian kembali lagi ke Nearpod-nya dan kalian kerjakan kuis ini. Pasangkan gambar dengan kata bersesuaian. Caranya diklik gambarnya, diklik pasangannya, ya. Sudah ada yang mulai mengerjakan? Silahkan. Wah, Kinan, 3 kali mencoba, dia betul semuanya ya. Bagus, yang lain ditunggu. Al-Ihsan juga. Langsung betul semuanya. Farida juga langsung betul semuanya. Nurdeti juga. Waduh. Yang lain ditunggu. Ragil juga ya. Wah, berarti dari apa yang kalian kerjakan ketika kalian memasangkan gambar dengan kata yang bersesuaian, menunjukkan bahwa anak-anak ibu masih mengingat pelajaran sebelumnya ya. Betul ya? Ketika diminta memasangkan, kalian tahu apa yang harus kalian pasangkan. Nah, kalau begitu coba satu orang boleh buka mikrofonnya, boleh menjelaskan atau mengulang lagi penjelasan apa sih yang disebut dengan perpindahan panas secara konduksi. Saya, Bu. Oke, Trihapsari, silakan. Perpindahan secara konduksi yaitu perpindahan memakai bahan tanpa disertai dengan partikel-partikel. Oke, melalui zat antara maksudnya begitu ya, memakai bahan. Oke, sekarang perpindahan panas secara konveksi. Ada yang mau menjelaskan? Boleh dengan kata-kata sendiri. Kinan, Bu. Kinan, silakan. Konveksi adalah perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan partikel-partikel bendanya. Oke, betul ya. Tadi Kinan sudah menyampaikan bahwa konveksi adalah perpindahan kalor, memang tanpa ada zat perantara, tetapi disertai dengan perpindahan partikel-partikelnya. Bagus sekali Kinan dan Trihapsari. Selanjutnya yang terakhir, masih ingat nggak apa yang dimaksud dengan perpindahan kalor secara radiasi? Siapa? Saya, Bu. Ragil, silakan. Ragil. Perpindahan kalor secara radiasi itu yaitu perpindahan kalor tanpa memerlukan media apapun. Ya, perpindahan kalor tanpa memerlukan media apapun. Itu jawaban Ragil. Ada yang mau menambahkan? Atau menyanggah? Enggak, ikut aja. Ada yang mau melengkapi? Aisyah? Saya, Bu. Ya. Ya. Perpindahan kalor secara radiasi adalah perpindahan kalor dengan merambat. Ya, betul ya. Merambat maksudnya Alisan di sini itu memancar gitu ya, memancar ya. Ragil tadi memang menyampaikan bahwa radiasi itu tidak memerlukan zat antara. Seperti sinar matahari sampai ke bumi, dia tanpa memerlukan zat antara tapi dipancarkan sehingga hangatnya terasa sampai ke bumi. Itu ya. Ingat pelajaran sebelumnya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan pembelajarannya dengan presentasi dari kelompok. Anak-anak ibu sudah bekerja dalam kelompok masing-masing, sudah membuat oven tenaga surya, sudah merekamnya dalam bentuk video. Nah, saatnya sekarang mempresentasikan apa yang sudah kalian kerjakan, sehingga teman-teman yang lain boleh menyaksikan dan menanggapi apa yang sudah kalian buat. Ya, presentasi dimulai dari kelompok yang pertama. Ibu persilahkan. Baik, Bu. Langsung share screen aja kan ya, Bu?
Percobaan dari kelompok kita. Jadi dari video tersebut anggota kelompok kita yaitu Farida yang perwakilan mencoba percobaan tersebut. Dari percobaan tersebut kita memakai kaleng bekas berbahan logam atau besi untuk penyaluran konduksinya. Dan sesuai dengan kelompok kita yang didiskusikan dari pertemuan sebelumnya. Oke, tadi sudah menyaksikan ya tayangan video pembuatan oven tenaga surya dari kelompok yang satu. Silakan kelompok dua untuk menanggapi atau mungkin ada pertanyaan, boleh disampaikan supaya ditanggapi lagi oleh kelompok yang pertama. Saya saja, Bu. Oh ya, silakan. Kenapa, Tiap Sari? Saya mau bertanya aja, kira-kira berapa lama pembuatannya? Pembuatan memotong alat untuk oven tenaga suryanya itu kira-kira setengah jam untuk memotongnya, kira-kira. Untuk pembuatan telur puyuhnya itu kurang lebih 2 jam. Terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya kelompok dua? Ya, Ibu mengerti ya kenapa Trihapsari bertanya demikian, karena memotong kaleng itu bukan sesuatu yang mudah ya. Itu pasti perlu tenaga sekali gitu ya, mengupayakan sekali. Terima kasih untuk kelompok yang pertama ya. Itu pasti usahanya, effortnya besar gitu ya untuk bisa menciptakan oven tenaga surya. Kelompok yang pertama boleh menutup presentasinya. Ya, sekian dari kelompok kita. Terima kasih untuk tanggapannya. Sekian. Terima kasih. Sama-sama kelompok yang pertama, terima kasih. Yuk kasih reaksi buat kelompok yang pertama. Sebagai bukti kita mengapresiasi usahanya ya, kita mengapresiasi. Terima kasih kelompok yang pertama untuk usaha kerasnya membuat oven tenaga surya. Jempol, tuh, dikasih teman-temannya sama aplaus ya buat kalian. Ada beberapa catatan ya, kalau dari Ibu ya, ini dari Ibu. Yang pertama, sepertinya kalian lupa memasukkan unsur warna hitam. Kenapa dirasa perlu memasukkan unsur warna hitam? Karena kita tahu warna hitam itu menyerap kalor dengan baik. Yang kedua, catatannya sebaiknya tutup kaleng yang bentuknya diletakkan tegak itu lebih baik agak miring, sekitar 45 derajat dari garis lurusnya. Tujuannya apa? Supaya sinar matahari yang ditangkap itu boleh dipantulkan ke bagian dasar dari oven tenaga surya. Ya. Dan yang ketiga, catatannya, tempat yang digunakan untuk telur sebaiknya berbahan kaleng juga atau aluminium foil supaya menyerap, menghantarkan panas dengan baik. Itu ya catatan-catatannya, tapi sudah sangat bagus, usahanya sangat bagus. Terima kasih kelompok yang pertama ya. Sekarang kita lanjutkan dengan presentasi dari kelompok yang kedua. Ibu persilahkan. Baik, sudah Bu.
Ya, silakan dipresentasikan, diceritakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tria Sari, perwakilan dari kelompok 2 yang beranggotakan Zalfa, Sagita, dan juga Aisyah. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pembuatan oven tenaga surya yang telah anggota kelompok kami buat. Pertama-tama, kami menyiapkan alat dan juga bahannya. Kami di sini menggunakan selotip bening dan hitam, kertas aluminium foil, gunting atau cutter, juga menggunakan kardus. Pertama-tama, langkahnya memotong bagian atas kardus menggunakan gunting atau cutter yang berfungsi untuk menaruh makanan nantinya. Yang kedua, kami melapisi bagian dalam kardus menggunakan kertas aluminium foil agar bisa menghantarkan panas. Lalu kami memakai selotip berwarna bening agar kertas aluminium foilnya tidak jatuh dan geser. Selanjutnya kami memberikan bagian atas kardus menggunakan selotip berwarna hitam karena benda yang berwarna hitam dapat menghantarkan kalor dengan baik. Lalu kami memasukkan telur ke dalam sebuah wadah aluminium foil. Lalu kami taruh di dalam kardus. Lalu kardus itu disimpan di ruangan yang terpapar sinar matahari. Selanjutnya kami menunggu sekitar 25 menit agar telur itu matang. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih Trihapsari, perwakilan dari kelompok yang kedua. Silakan kelompok yang ketiga, ada yang mau disampaikan? Telurnya matang berapa jam? Ya baik, telurnya sekitar 25 menit. Karena katanya di sana cuacanya sedang lumayan cerah. Jadi telurnya cepat matang. Terima kasih. Ada lagi yang mau ditanyakan kelompok 3? Kalau sudah cukup, silakan ditutup Trihapsari. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama berikan pujian, reaksi buat kelompok yang kedua. Ya, mantap ya. Ya, terima kasih untuk usahanya kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua tadi cukup lengkap memadukan hal-hal yang bisa menunjang supaya oven ini bisa berfungsi dengan baik. Ada unsur aluminium foil untuk menghantarkan panas, tempat telurnya juga aluminium foil, selanjutnya juga menggunakan unsur warna hitam untuk menyerap panas, betul ya? Dan selanjutnya faktor penentunya, mereka meletakkan di tempat yang terbuka, terkena sinar matahari ketika cuacanya cerah. Makanya waktu yang diperlukan untuk telur itu matang relatif lebih cepat ya, hanya 20 menit ya. Karena memang kita menggunakan oven tenaga surya, berarti fokus kita ke suryanya, ke mataharinya, tenaga yang dihasilkan dari panas matahari. Terima kasih kelompok 3, sangat baik sekali ya. Kita lanjutkan ke kelompok yang ketiga untuk presentasi dan ditanggapi oleh kelompok yang keempat. Dipersilakan. Jadi di video itu tadi, pertama-tama Kinanzia membongkar terlebih dahulu kotak sepatu bekas. Setelah dibongkar, dia menempelkan aluminium foil. Setelah itu menempelkan kertas hitam, lalu aluminium foil lagi. Lalu Kinanzia memotong salah satu sisi kardus tersebut seperti jendela. Lalu menempelkan plastik. Setelah itu Kinanzia merakit kembali kotak kardus tersebut. Setelah itu Kinanzia membuat percobaan dengan telur yang dimasukkan ke dalam oven tenaga surya tersebut.
Dari hasil percobaan dengan telur itu, matang dalam waktu 50 menit karena cuaca yang kurang panas. Silakan kelompok 4 boleh menanggapi. Ibu kalau buat bertanya boleh. Boleh. Menurut Al-Ihsan, gimana prinsip cara kerja oven tenaga tata surya ini? Jadi prinsip oven tenaga surya ini mungkin atau memang panas matahari masuk ke dalam oven tenaga surya itu, lalu dengan aluminium foil dan kertas hitam yang ada di dalam oven tenaga surya ini akan menyimpan panas dari sinar matahari ini. Sama seperti halnya termos. Oke, Ragil, puas dengan jawaban Al-Ihsan? Ya, lumayan, Bu. Lumayan. Kinan mau menambahkan sebagai kelompok 3 nih, bagian dari kelompok 3. Tidak, Bu. Tidak ya. Jadi baik sekali ya tanggapannya Al-Ihsan. Bagaimana prinsipnya? Prinsipnya yang memang kita menggunakan tenaga panas dari matahari. Bagaimana kita menangkap panas sebanyak-banyaknya, begitu ya? Bagaimana cara menangkap panas sebanyak-banyaknya? Tadi digunakan warna hitam untuk menyerap kalornya. Terus digunakan unsur logam, aluminium foil, untuk menghantarkan panasnya. Baik, kita kasih reaksi untuk kelompok yang ketiga, anak-anak. Kasih applause atau jempol sebagai bukti kita apresiasi dengan usaha mereka ya. Ibu persilakan untuk kelompok yang keempat untuk mempresentasikannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Luciana, perwakilan presentasi dari kelompok 4. Perkenalkan juga dua teman saya, Nur Detia Putri beserta Ragil. Di sini saya akan mempresentasikan soal oven tenaga surya. Untuk pertama-tama, ada alat dan bahan, yaitu kardus, karton hitam, aluminium foil, gunting, lem penggaris, spidol, dan juga selotip. Lanjut ke dalam tahap pembuatannya. Gunting aluminium foil dan juga kardus terlebih dahulu, lalu lapisi kardus dengan aluminium foil. Dilanjut dengan menempelkan potongan kardus dari tadi pada pinggiran atas sebuah kardus. Lalu, jangan lupa juga tempelkan aluminium foil pada bagian dalam kardus. Dan step terakhir yaitu menempelkan kertas karton di bagian bawah dalam kardus. Untuk masa pembuatannya, mentega meleleh itu dalam waktu 30 sampai dengan 40 menit dalam ketinggian 10 meter dengan cuaca berawan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan untuk mengajukan pertanyaannya. Silakan kelompok pertama. Ini ada yang mau ditanyain, apa alasannya kelompok kalian ngegunain bahan-bahan tersebut? Alasan kami memilih bahan-bahan tersebut karena aluminium foil dan kertas karton hitam itu bisa menyerap panas dengan baik atau bisa disebut konduktor. Terima kasih. Cukup, kalau cukup kasih reaksinya buat kelompok 4. Oke. Kelompok 4 sendiri boleh kasih jempol buat diri sendiri dan buat teman-teman. Oke. Silakan Terima kasih ditutup. untuk mengajukan pertanyaan kepada saya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 4 ya, Siva, Nurdeti, dan Ragil untuk usahanya, untuk kerja kerasnya. Tadi kalau kita lihat ya kelompok 4, dindingnya dibuat lebih tinggi lagi gitu ya, kartonnya disambung lagi. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kalaupun mataharinya tertangkap sebelah sini dipantulkan tujuannya sampai ke bawah ke dasar gitu ya. Itu kelebihan yang dilakukan oleh kelompok 4. Dan tadi yang pertama ada video, mereka membandingkan mana lebih baik menyerap panas, apakah warna hitam atau aluminium foil gitu ya. Dan ternyata hasil percobaan mereka menunjukkan bahwa warna hitam lebih baik menyerap kalor, begitu ya. Itu langkah analisis sebelum mereka menentukan bagaimana oven tenaga surya yang akan mereka buat, mereka ciptakan. Terima kasih kelompok 4 ya. Terima kasih juga untuk kelompok 1, 2, dan 3. Kalian menciptakan produk yang baru, apresiasi buat kalian, hebat buat kalian. 4 kelompok ada 4 ide. Nah, sekarang Ibu akan bagi kalian dalam kelompok. Tugasnya cuma 1. Tentukanlah kelemahan dan kelebihan dari oven yang kalian sudah ciptakan. Ya, ini bentuk refleksi supaya kita tidak berpuas diri ya. Harus ada upaya untuk memperbaiki diri. Ibu akan bagi kalian dalam 4 kelompok. Baik, silakan dibuka kembali kameranya, kita lanjutkan. Tadi kalian sudah berdiskusi kelompok ya, menentukan apa yang jadi kekuatan dan kelemahan dari oven tenaga surya yang sudah kalian buat. Ya. Nah, kita akan lanjutkan dengan penarikan kesimpulan. Sejauh mana pemahaman kalian bagaimana membuat oven tenaga surya, apa-apa saja yang harus diperhatikan, dan tadi apa yang didiskusikan dalam kelompok. Kembali lagi ke nearpod masing-masing. Kembali ke nearpod masing-masing. Kita akan mengerjakan beberapa pertanyaan. Ya. Bentuknya adalah pertanyaan yang bisa dijawab bebas dengan bahasa kalian, tidak usah terlalu menggunakan bahasa yang kaku. Ada beberapa pertanyaan. Silakan ya, dimulai aktivitasnya.
sejauh mana pemahaman anak-anak Ibu untuk proses pembelajaran yang sudah kita lewati dari pertemuan sebelumnya tentang 3 cara perpindahan kalor. Selanjutnya kalian mempraktekkan ilmu itu dalam pembuatan oven tenaga surya. Kita akan lihat bagaimana pemahaman kalian tentang perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kembali kalian tetap di Nearpod-nya. Tetapi layar Zoom-nya tolong dibuka ya, supaya Ibu masih melihat aktivitas kalian. Oke, it's time to climb. Dibuka, silakan, sudah? Kita mau memanjat Gunung Himalaya. Silakan memilih karakter yang cocok. Aisyah sudah muncul. Ya, tadi kita sudah melihat ya, kita melalui uji pemahaman. Ada Trihapsari tadi ya, ada Kinan, ada Ragil, ada siapa tadi, kejar-kejaran ya, kejar-kejaran seru sekali. Selain jawabannya benar, memang kalau time to climb, waktu kalian juga diperhitungkan ya. Nah, anak-anak Ibu, itulah rangkaian pembelajaran kita hari ini. Ibu kasih kesempatan, apakah ada di antara anak-anak Ibu yang mau bertanya, ada ketidakpahaman, silahkan boleh dibuka mikrofonnya dan bertanya. Silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Pembelajarannya sudah cukup dipahami? Apa yang kita pelajari hari ini? Yang kita pelajari hari ini adalah anak-anak Ibu mengaplikasikan, menerapkan ilmu yang dipelajari di sekolah, tidak hanya sebatas pengetahuan saja, tetapi menjadi sebuah karya, sebuah keterampilan buat anak-anak Ibu. Nah, Ibu berharap pembelajaran hari ini tidak berhenti di sini, tapi ke depan kalian terus mengembangkan diri untuk menghubungkan pengetahuan-pengetahuan kalian menjadi bekal kalian untuk memecahkan masalah yang kalian temui dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kita melihat ciri-ciri benda yang bagaimana yang baik untuk menyerap kalor yang kita gunakan untuk membuat oven tenaga surya. Satu orang boleh dibuka mikrofonnya, apa-apa saja ciri-ciri benda atau benda apa yang bisa digunakan dan baik digunakan dalam membuat oven tenaga surya. Boleh dibuka mikrofonnya? Kinan, Bu. Kinan, silakan. Benda-benda yang baik itu aluminium foil dan kertas hitam. Karena aluminium foil bisa memantulkan cahaya matahari ke makanan dan kertas hitam bisa menyerap kalor dengan baik. Oke, terima kasih Kinan. Ada yang lain yang kalian mungkin menangkapnya berbeda? Tadi kenapa si karton itu harus dibuat lagi lebih tinggi ke atas? Kira-kira buat apa? Boleh disampaikan? Ragil, silakan. Agar dapat memantulkan cahayanya. Ya, jadi itu jawaban Ragil. Ada yang lain lagi? Oke, saling memantulkan begitu ya, sampai turun ke dasar permukaan dari oven tenaga surya. Ada yang lain yang mau menambahkan lagi, mungkin kalian melihat dari sisi yang lain? Cukup? Cukup? Jadi, kalian tahu bahwa warna hitam itu menyerap panas dengan baik, betul ya? Yang kedua, logam menghantarkan panas dengan baik. Yang ketiga, sinar matahari yang terpancar itu bisa kita pantulkan. Ya, jadi kita membuatnya miring tujuannya supaya bisa dipantulkan.
Itu pengetahuan-pengetahuan yang kalian dapat ketika kalian mempraktikkan ilmu yang kalian pelajari. Ya, Ibu berharap ke depan ini pengetahuan ini juga kalian praktikkan. Jadi ketika kalian musim panas, jangan lagi menggunakan pakaian berwarna hitam, gunakanlah pakaian yang berwarna putih, cerah. Kenapa? Udah panas, kita pakai bajunya warna hitam, maka kita akan merasa lebih panas lagi. Betul ya? Nah, itu penerapan ilmunya. Nah, Ibu berharap juga pembelajaran ini menjadi sesuatu pengalaman yang baru buat anak-anak. Ya, mengembangkan diri, berinovasi, menciptakan karya. Ternyata dari usia anak-anak SMP 13 tahun, 14 tahun sudah bisa menciptakan karya. Hebat. Hebat. Lanjutkan, kembangkan ya. Itu saja pembelajaran kita hari ini anak-anak Ibu. Terima kasih sudah mau belajar, sudah berusaha maksimal mengikuti pembelajaran. Kita akan menutup pembelajaran hari ini dengan berdoa supaya apa yang kita pelajari juga jadi berkah. Silakan Alisan memimpin kita dalam doa. Semuanya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Al-Ihsan yang sudah memimpin doa menutup dan juga tadi mengawali pembelajaran hari ini ya. Ilmu yang didapat jadi berkah, jadi kebaikan buat setiap kita. Sekali lagi Ibu ucapkan selamat karena kalian sudah menuntaskan, menyelesaikan pembelajaran hari ini dengan semangat, dengan antusias. Ibu akan tutup pembelajaran hari ini, kalian tetap di rumah, tetap sehat, dan tetap semangat untuk belajar. Terima kasih untuk perhatian dan semangatnya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa lagi ya. Oke. Terima kasih. Ya.